Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 21 Mei 2025. Pokok anggur kehidupan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sobat Katolikana, dikisahkan ada seorang gadis yang sedang galau berat. Beberapa waktu lalu, ia memutus hubungan dengan kekasihnya setelah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Yang membuat hati sang gadis galau bukan karena perpisahan dengan sang kekasih, tetapi karena ia kemudian jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Entah bagaimana awal mulanya. Yang pasti beberapa hari pasca perpisahan, sang gadis tiba-tiba jatuh sakit begitu saja. Perutnya terus melilit dan nafsu makannya menjadi hilang. Di rumahnya, kakak dan ibu merawat sang gadis dengan jalan memberikan obat untuk menghilangkan sakit perutnya. Karena tak kunjung sembuh, pihak keluarga kemudian membawa gadis tersebut ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa ada masalah pada empedu sang gadis. Setelah beberapa hari dirawat, gadis itu boleh meninggalkan rumah sakit dan menjalani rawat jalan. Ternyata di rumahnya, lagi-lagi sang gadis tidak dapat beristirahat dengan baik. Kondisi perutnya bukannya semakin membaik, namun sebaliknya. Rasa melilit semakin kuat dirasakannya. Akhirnya, sang kakak membawa adiknya kembali ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, teman-teman Kristiani di lingkungannya datang menjenguk. Sebelum pulang, mereka bersama-sama berdoa untuk kesembuhan sang gadis. Rupa-rupanya, sang gadis dan keluarganya masih saja galau. Mereka bahkan sangat curiga jika sakit yang dialami sang gadis ini bukan sakit biasa, melainkan sakit penyakit yang disebabkan oleh guna-guna. Tuduhan pun mereka alamatkan kepada mantan kekasih sang gadis. Karena kecurigaan tersebut, sang gadis selalu meminta kepada kakak dan ibunya agar mencarikan pertolongan tambahan dari orang pintar untuk membantu kesembuhannya. Sobat Katolikana, hari ini Injil Yohanes mengingatkan kita sekaligus menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pernyataan Tuhan Yesus sudah jelas. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang menjadi sumber kehidupan kita semua. Sebagai murid-muridnya, kita harus tinggal melekat padanya dengan jalan membaca dan mendengarkan firman-firman-Nya, melaksanakan ajaran-ajarannya, dan secara tekun memelihara komunikasi dengannya melalui doa secara intensif. Dengan membaca dan mendengarkan firman-Nya, kita menjadi tahu apa dan bagaimana ajaran dan keteladanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Memang, Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara dan melindungi para murid dan pengikutnya. Ia memberi makan mereka yang lapar dan menyembuhkan mereka yang sakit.
beberapa kali dikisahkan dalam kitab suci, Tuhan Yesus juga menepi dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Sobat Katolikana, ketika jatuh dalam keterpurukan dan sakit berkepanjangan, ada sebagian orang yang tidak kuat dan tidak sabar untuk menanggungnya. Apalagi saat doa yang dilambungkan tak kunjung dikabulkan Allah. Dalam kondisi tersebut, seringkali orang mulai meragukan usaha para medis dan obat-obatan yang diberikan. Juga perlahan-lahan mulai memalingkan diri dari Tuhan. Akhirnya, orang-orang tersebut mencari cara lain yang dikenal sebagai metode alternatif untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan terhadap kesehatan mereka. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali sejumlah pertanyaan berikut. Apakah selama ini kita sudah tinggal sepenuhnya di dalam Yesus? Apakah kita benar-benar telah mengandalkan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur hidup kita? Apakah kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Allah semata? Atau yang terjadi justru sebaliknya? Kita membiarkan diri dikuasai oleh harta, tahta, dan selera duniawi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu yang telah mengutus putramu untuk menjadi pokok anggur kehidupan kami. Semoga di hari-hari mendatang, iman kami kepada Yesus Kristus putramu sebagai pokok anggur kami semakin tumbuh dan berkembang, sehingga kami Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus yang bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.